Halo semua, nama saya Vincentus Brian, NRP 610301829. Hari ini saya akan membuat donat dengan penambahan kentang. Berikut adalah seluruh alat yang digunakan untuk pembuatan donat, yaitu ada rolling pin, baskom, timbangan, cetakan donat, mangkok dan sendok, sutil dan wajan, serta teko air dan termometer. Untuk bahan yang digunakan ada kentang, telur, tepung terigu protein tinggi, vermipan, bubuk susu, gula, garam, dan juga margarin. Tahap pertama yang perlu dilakukan adalah sortasi dan pencucian kentang. Lalu isi dandang dengan air secukupnya untuk melakukan pengukusan kentang selama 30 menit. Selama menunggu proses pengukusan, dapat dicampurkan air, vermipan, dan sedikit gula agar vermipan dapat melakukan blooming terlebih dahulu sebelum dicampur kepada adonan. Gula sendiri berguna sebagai substrat agar vermipan dapat bertumbuh. Setelah itu, lakukan penimbangan dan pencairan 120 gram margarin. Setelah itu, lakukan penimbangan bahan-bahan kering, yaitu 10 gram garam, 90 gram bubuk susu, 120 gram gula, dan 675 gram tepung terigu protein tinggi. Setelah proses pengukusan selesai, lakukan pengupasan dan penimbangan 75 gram kentang. Lalu lakukan penghalusan kentang dalam mangkuk dengan bantuan sendok. Setelah seluruh bahan siap, lakukan pencampuran seluruh bahan dalam satu mangkuk besar atau baskom. Tambahkan juga 6 butir telur pada adonan donat kentang yang akan dibuat. Campurkan seluruh bahan dalam baskom dengan bantuan sendok hingga terbentuk konsistensi seperti adonan. Setelah konsistensi tercapai, pastikan meja yang digunakan untuk pengulunan sudah bersih dan diberikan taburan tepung terigu sehingga adonan tidak lengket pada meja. Lalu tuangkan seluruh adonan dari mangkok pada meja dan siapkan untuk proses pengulunan. Proses pengulunan dilakukan hingga terdapat adonan yang kalis atau tidak lengket lagi pada tangan atau meja. Pada proses pengulunan, dapat ditambahkan tepung terigu jika adonan masih terlalu basah. Pada proses pengulunan juga dapat dilakukan metode banting sehingga membantu proses pembentukan gluten agar lebih cepat. Gluten sendiri akan terbentuk jika protein dalam tepung terigu yaitu glutenin dan gliadin dicampurkan dengan air dan garam dan diberikan gaya. Semakin banyak gluten yang terbentuk, maka tekstur donat akan semakin lunak dan juga donat akan semakin mengembang pada hasil akhirnya. Setelah adonan terasa kalis atau dalam proses ini 25 menit pengulunan, masukkan kembali adonan kepada mangkok atau baskom dan lakukan penutupan dengan kain lembab atau basah selama 1,5 jam untuk mengembang. Setelah proses pengembangan 1,5 jam selesai, lakukan pemberian tepung terigu pada meja dan lakukan penipisan atau pemipihan adonan donat dengan bantuan rolling pin. Taburkan juga tepung terigu pada rolling pin sehingga adonan tidak menempel pada rolling pin.
Setelah ketebalan adonan sama, lakukan cetakan donat dengan cetakan donat yang sudah disediakan. Lakukan pemipian adonan dan pencetakan adonan donat hingga tidak ada adonan yang tersisa. Sebelum penggorengan donat, lakukan resting pada adonan donat kembali selama 45 menit. Setelah resting selesai, tambahkan 1,5 liter sampai 2 liter minyak goreng dan panaskan pada wajan. Setelah minyak panas, masukkan adonan pada minyak dan lakukan pembalikan donat setelah warna coklat dicapai. Setelah warna coklat merata pada donat, tiriskan donat dari minyak goreng. Untuk topping donat, campurkan setengah kilo atau 500 gram gula pasir dan juga 170 gram air. Lalu lakukan pemanasan hingga gula larut dalam air dan juga konsistensi mulai menjadi kental. Lalu celupkan satu bagian donat pada air gula dan biarkan hingga air gula mengering. Inilah hasil agar donat yang siap disajikan dan siap dikemas. Berikut adalah analisis ekonomi pembuatan donat untuk 100 pak. Berikut adalah list bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan donat kentang, serta harga label dan kemasan plastik yang digunakan untuk penjualan. Harga yang dicantumkan berdasarkan jumlah minimum penjualan barang secara umumnya. Berikut adalah harga bahan yang digunakan untuk pembuatan 100 pak donat. Untuk tenaga kerja, diasumsikan menggunakan 2 tenaga kerja dan memakan waktu 8 jam untuk bekerja seharinya. Untuk biaya tenaga kerja, disesuaikan dengan UMK Surabaya yaitu sebesar 4,2 juta per bulannya. Dengan asumsi 2 tenaga kerja menjadi 8,4 juta per bulannya atau 280.000 per harinya. Total biaya bahan untuk 100 pak donat adalah 1.062.500. Biaya utilitas menggunakan 10% dari biaya bahan itu sebesar Rp106.250. Total biaya akhir yang digunakan untuk pembuatan donat adalah Rp1.448.750. Dengan membagi total biaya akhir dengan jumlah donat yang diproduksi, akan didapatkan biaya per donatnya, yaitu sebesar Rp3.600. Jika donat dijual dengan harga Rp8.000, dengan asumsi 400 donat terjual atau 100 pak terjual setiap harinya, keuntungan yang didapatkan adalah sebesar Rp1.751.250 per harinya, dan keuntungan bersih per bulannya adalah Rp45.532.500.